Ustaz, nih kita kan udah pernah ngebahas tentang ini Ustaz, tips-tips ta'aruf nih Ustaz. Nah, dalam proses ta'aruf itu kan ada yang namanya nazar nih Ustaz. Nah, sebagian dari kita itu sebenarnya Ustaz masih belum paham yang dimaksud dengan nazar itu seperti apa dan batasan nazar itu kayak gimana gitu Ustaz. Karena kan kadang ya udah alasannya nazar Ustaz. Tapi nazarnya di bioskop gitu. Tapi nonton gitu. Iya. Nazarnya sambil ngopi bareng kayak gitu. Betul. Nah, sebenarnya dalam proses ta'aruf yang benar yang pernah kita bahas itu kan nazarnya itu yang seperti ada apa istilah nazar ya. Dan nazar sendiri itu sebenarnya apa sih Ustaz gitu? Ya. Dan ruang lingkupnya seperti apa? Nah, kira-kira bagaimana Ustaz? Ya, memang kan ketika kita lagi-lagi ya untuk menikah itu kan salah satunya melestarikan dan melanggengkan cinta. Ya. Makanya ada ketika ta'aruf tuh tukeran CV. Dan tuker CV itu biodata itu setelah itu ada namanya kita nanti nazar. Ya. Nazar itu apa? Nazar itu bahasa Arab ya. Itu artinya melihat calon pasangan. Jadi nazaro yang zuru ya. Ketemu langsung berarti Ustaz? Ya, ketemu langsung dong. Ya. Walaupun ada nazar misalkan lihat lewat video karena jaraknya luar negeri gitu ya. Meskipun lebih ahsan, lebih baik itu adalah langsung. Dan nazar ini merupakan bagian daripada sunnah. Bahkan Rasulullah mengatakan ketika ada seorang yang mau menikah, unzur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakuma. Jadi kata Rasulullah, ya lihatlah calon kamu, ya wanita yang kamu nanti akan nikahi itu. Supaya apa? Allah akan memberikan lebih melanggengkan cinta kalian gitu. Jadi ada hasrat, ada semangat gitu ya, ada azam kuat untuk menikahinya begitu. Sehingga nazarnya dipentingkan dan diperlukan. Cuman bukan berarti nazar, aku nazar di mana sambil nonton film berduaan boncengan. Eta malah nazar tuh itu ya. Nah, ini ya, itu artinya kalau nazar itu ya dia sebatas melihat. Dan ada batasannya. Gimana ya, batasannya? Pertama, batasannya pastikan ketika orang yang mau nazar itu syaratnya adalah sudah berazam kuat untuk menikah. Sudah berazam kuat untuk menikah. Bukan cobi-cobian ya. Jadi kayak pingin tahu nih gimana nih gitu. Di sana ada kajian nazar. bukan begitu ya. Jadi artinya betul-betul fokus. Saya sudah menikah, saya ingin menikah, saya pilih dia ketemu dan lagi-lagi pertama azam hasrat untuk menikah sudah kuat. Ya. Yang kedua, tidak ada khulwah berduaan. Ada pendamping. Iya, kalau dia misalnya kalau seorang wanita misalnya didampingi oleh temennya ya, atau ditemani oleh ustazahnya, atau didampingi oleh fasilitatornya yang dia percaya ya, tidak bocor karena kan rahasia itu. Betul. Tidak bisa dipublish. Khususnya sudah nikah kan disiarkan, kalau nazar enggak gitu. Khitbah saja kan tidak disiarkan ya gitu. Nah, jadi itu ada yang pertama yang perlu diperhatikan. Nah, berikutnya adalah ada yang mendampingi tadi, gitu. Tadi ada azam ada kemudian apa namanya? Ada fasilitator ya, ada yang dampingi. Yang ketiga tidak ada apa namanya? Khulwah. Ya, berdua-duaan. Kemudian sama tidak boleh tabaruj. Tabaruj ya. Gimana, San? Dandan. Oh, dandan. Ya, jadi karena mau dilihat sama calon pasangan. Mau nazar. Wah, enggak, biasa saja gitu ya. Ini yang perlu teman-teman tekankan ya. Natural Jadi, aja saja. Natural saja, apa adanya saja gitu, tanpa harus pakai minyak nyong-nyong gitu ya. Wah, karena supaya nanti terpikat, apalagi pakai minyak tepekong ya supaya orang ini naudzubillahi min dzalik. Enggak, apa ada saja. Apa adanya ya perlihatkan. Dan batasannya itu bisa telapak tangan, ya wajah, kemudian kaki gitu ya. Tidak sampai hal-hal yang aib seperti misalnya rambut itu jangan sampai. Walaupun sebagai ulama ada yang sampai yang ekstrim begitu ya. Tapi cukup ya wajah sama tangan juga sudah bisa mewakili. Untuk menguatkan hasrat azam menikah dengan si akhwat itu gitu ya. Dan berikutnya adalah ketika nazar ini dipastikan juga kan itu sambil ta'aruf ya biasanya. Betul. Ada proses identifikasi pertanyaan-pertanyaan. Misalnya dites ngajinya. Kemudian dites misi pernikahannya seperti apa. Tanya. Karena kalau di zaman sekarang tuh kalau buat CV ya itu keren banget. Ya, pernikahan kami bla 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 untuk dakwah Islam tuh keren banget. Pas ditanya itu ya. Dia punya hafalan 30 juz pas dites ternyata kan 30. Gitu. 30. Artinya perlu ada semacam tanya jawab bisa tapi didampingi. Ya emang enggak, serahkan aja, bisa di masjid ya, bisa di rumahnya. Bahkan kalau orang tuanya misalnya mau ya melibatkan orang tua. Hanya mungkin nanti kalau orang tua itu kalau keburu cepat dilibatkan
siap atau tidak ketika dia misalkan ta'arufnya tidak jadi atau belum berhasil gitu ya. Betul. Nah, sebetulnya kalau ta'aruf nazar itu orang tua tuh libatkan tahap berikutnya tahap berikutnya ya. Jadi kalau ini ibaratnya kayak nazar pertama mungkin ya Ustaz ya. Lebih kepada memastikan lagi bahwa ini kita tuh siap untuk melanjutkan atau enggak gitu setelah melihat gitu. Iya. Nah, kalau untuk perempuan mohon maaf saja, misalnya kayak ada teman-teman akhwat yang pakai niqab. Nah, itu dalam proses nazarnya bagaimana Ustaz? Ya itu. Kalau dia pakai niqab berarti dibuka. Dan dibuka itu pun kalau misalnya maaf ya, yang nazar itu adalah si ikhwannya. Misalnya saya dampingi sama Umi Lisna. Nanti yang melihat itu adalah si ikhwan itu nanti sama Umi Lisna, misalkan ke ruangan, misalnya ke musola sepi gitu ya, atau ruangan tertentu yang pastikan aman, nanti dibuka tuh wajahnya, dilihat oleh si laki-laki tersebut dan Umi Lisna mendampingi. Dan saya tidak berhak untuk melihat itu. Karena itu bukan ta'aruf atau nazarnya dengan saya, itu dengan si laki-laki. Tapi kalau misalnya kondisinya nih Ustaz pendamping tunggal nih Ustaz. Tapi ada dua pasangan yang memang pingin ta'aruf dengan baik, tapi pendampingnya hanya satu orang misalnya yang ya itulah kita jaga. Makanya saya ini kan di Rumah Ta'aruf Indonesia itu melibatkan istri saya untuk menjaga. Kalau belum siap ya nanti saya cari waktu yang pas. Ya karena bagaimanapun ghorizoh ya, kecenderungan kita itu pasti ada. Seorang laki-laki itu kita jaga betul. Makanya betul-betul fasilitator lagi-lagi yang berupaya pengalaman, berilmu dan dia sudah menikah. Itu untuk menjaga itu hal. Jadi kalau misalkan nazarnya sudah aman, gitu dan bagian daripada sunnah sudah tertarik, tinggal pada tahap berikutnya silaturahmi keluarga besar, orang tua, ya calon mertua. Nanti baru proses selanjutnya adalah khitbah. Itu jadi nazar bagian sunnah dan tidak boleh dilewatkan. Makanya saya kalau ada orang saya tuh baiknya pilih tuh patokannya agamanya dulu atau nazar dulu, wajah dulu. Saya sering bilang lihat dulu. Jadi setelah tukar CV lihat dulu. Setelah melihat dialog diskusi masalah agama, ternyata misalnya si ikhwannya akhwatnya jauh sekali dari agama gitu ya, tidak layak lah gitu ya. Artinya dalam perspektif masing-masing pasangan, saya berat nih kalau punya calon seperti ini. Maka dia meninggalkannya berarti karena agama. Itu luar biasa. Tapi kalau dia bilang, oh bagus, agamanya keren, luar biasa, pas begitu ngeliat wajahnya, tiba-tiba mundur karena wajahnya, itu kan kurang tepat lah begitu. Baik. Jadi wajah penting, nazar itu penting, melihat itu penting. Jadi memang baiknya dalam proses ta'aruf itu nazar di awal mungkin tidak langsung melibatkan orang tua kali ya saja. Salah satunya untuk menjaga agar tadi tidak muncul pengharapan yang berlebihan, melibatkan orang tua, tahu-tahunya nggak jadi gitu setelah melihat langsung wajah. Tapi ingat, ini bukan berarti kita membelangkangkan izin orang tua. Karena izin orang tua itu tetap yang utama. Ya. Jadi jangan sampai diabaikan. Itu orang tua penting. Makanya ketika sudah ta'aruf bilang ke orang tua, Mah atau Umi atau Abi, aku sedang proses ta'aruf ya, didampingi oleh ustadz dan nanti insya Allah kalau berhasil, kalau sampai jelang khitbah menikah, nanti insya Allah kami akan informasikan silaturahmi begitu. Jadi jangan sampai ketika ta'aruf orang tua langsung terlibat banyak dan tidak semua orang tua siap. Apalagi sudah sepuh, sudah antusias, sudah ekspektasinya akan jadi, ternyata nggak jadi. Itu kasihan orang tua. Jadi lagi-lagi sebetulnya kita tuh malah mendampingi, membantu orang tua. Gitu kayak kami kemarin dari Kebumen, 12-13 jam perjalanan, khitbah, ta'aruf, subhanallah. Ya itu seperti itu Kang Renat terkait nazar. Nazar ya. Jadi itu adalah cara nazar yang baik ya Sadia. Jadi nazar itu bagian daripada proses ta'aruf yang mungkin sangat penting ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi secara fisik calon pasangan kita, agar kemudian nanti ketika menikah ya kita tidak lagi menyesal ketika baru ngelihat wah ternyata berbeda nih sama yang di CV misalnya. Itu pentingnya nazar. Sebenarnya masih ada pertanyaan saat ini nggak? Tapi nanti kali ya Ustaz ya. Boleh. Nah, nanti next day kita akan bahas lagi Ustaz ya. Oke, terima kasih Ustaz. See you di next video. Allah